Shalom Bapak Ibu yang berbahagia. Tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan masuk dalam peringatan akan kelahiran Tuhan kita yang memberikan begitu banyak anugerah bagi setiap kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah kali ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa hidup ini sebenarnya pilihan. Jadi seperti apa kita hari ini, bagaimana keadaan kita hari ini adalah akibat dari pilihan-pilihan kita di beberapa waktu yang lalu. Dan semua pilihan itu membuat kita menjadi ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pilihan dalam hidup setiap orang itu sangat penting sekali. Jangan sampai salah memilih dalam hidup ini, karena pilihan kita akan menentukan bagaimana hidup kita di masa yang akan datang. Bahkan bukan cuma di masa yang akan datang, pilihan kita hari ini akan menentukan bagaimana kita di dalam kekekalan nanti. Itu sebabnya pilihlah yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Maka engkau akan mengalami kekekalan dalam hidupmu. Nah, sebelum saya lanjutkan sharing saya kali ini, saya mau mengajak kita tentunya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, sangat amat baik dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Siapapun kami hari ini, kami adalah orang-orang yang unik di matamu. Kami adalah orang-orang yang spesifik, yang Engkau ciptakan dengan segala perencanaan yang sempurna, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan diri kami apa adanya. Dan kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya dengan segala keberadaan kami, sehingga kami tidak perlu untuk mengkopi orang lain dalam kehidupan kami. Sebab Engkau terlalu banyak ide atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghargai setiap keputusan-Mu, setiap karya-Mu atas hidup kami. Karena kami tahu itu adalah yang paling pas buat diri kami, itu adalah yang terbaik bagi masing-masing kami. Tuntun kami dalam ibadah online kali ini, dan berikan kami hikmat Tuhan untuk kami boleh memahami lebih dari apa yang disampaikan. Roh Kudus sendiri akan menguraikan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kan ku pilih Yesus di atas segalanya, keindahan dunia tiada artinya. Kan ku pilih Yesus, Dia yang berarti, karena kekal kasih dan kuasanya. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Ada banyak orang setiap bangun tidur, setiap kita bahkan diperhadapkan dengan banyak pilihan. Yang mana yang kita mau pilih hari ini
itu akan menentukan perjalanan atau apapun dalam kehidupan setiap kita yang akan berdampak pada akhirnya nanti bagi setiap kita. Ada banyak orang mengejar kemegahan dunia, keindahan dunia, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Namun firman Tuhan berkata, apa gunanya kalau seseorang memiliki dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Sebab hanya dia yang berarti dalam hidup kita, dan dunia ini akan binasa. Itu sebabnya saya mau ajak sekali lagi, kita mau jadikan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita katakan, kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Kemegahan dunia pudar sinarnya, kan ku pilih Yesus, Dia yang abadi, karena dunia ini akan binasa. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Ada banyak dari antara kita yang begitu terobsesi untuk menjadi idola-idola kita. Satu kali saya nonton berita di televisi, ada orang yang menghabiskan biaya begitu banyak hanya dia karena ingin mengubah wajahnya, bahkan segala sesuatu yang ada pada dirinya menjadi sama seperti idolanya. Ada banyak orang yang bersedia untuk mengalami rasa sakit yang luar biasa, dioperasi mukanya sedemikian rupa sehingga menyerupai idolanya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang memilih untuk menjadi orang lain dalam dirinya. Padahal kalau kita mau menyadari, setiap kita ini spesial di mata Tuhan, dan kita ini sangat berarti sebagaimana kita ada. Tuhan tidak memandang rupa kita, Tuhan tidak memandang keberadaan kita, tetapi Dia menerima kita apa adanya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, seperti tadi di awal saya katakan bahwa hidup ini merupakan pilihan. Setiap saat kita dihadapkan dengan pilihan. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama. Satu ayat ini ada sebuah tantangan bagi setiap kita. Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-45, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ambil dua ayat ini? Tentu ada alasannya.
ketika kita coba refleksi peristiwa Natal, hari-hari ini kemanapun kita pergi, kita melihat ornamen-ornamen Natal yang mengingatkan kita akan banyak peristiwa Natal. Maka saat ini saya mau mengambil kesempatan ini untuk merenungkan, kalau kita mau mencoba untuk merefleksi di banyak peristiwa Natal, maka seperti tokoh siapakah kita memilih untuk hidup dalam penggenapan rencana Tuhan bagi dunia ini. Saya yakin bahwa di dalam diri setiap kita, siapapun kita, sesederhana apapun kita, Tuhan punya rencana untuk menggenapi rencana Tuhan bagi dunia ini. Nah, lalu kemudian tokoh siapa yang akan kita pilih untuk kita teladani, untuk kita boleh menjadi seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa Natal ini? Yang pertama, akankah kita memilih kehidupan seperti Yusuf dan Maria yang rela untuk membayar harga demi ketaatan pada firman Tuhan, sekalipun itu tidak menyenangkan bagi mereka dan meninggalkan zona aman mereka? Bahkan resiko ditolak, dicemooh, bahkan hukuman mati karena mengandung sebelum pernikahan itu terjadi. Dan itu merupakan aib besar. Jangankan dahulu, sampai hari ini pun itu merupakan hal yang sangat amat dihindari dan meninggalkan aib yang besar. Namun Yusuf dan Maria berani membayar harga bagi semuanya itu. Yang kedua, akankah kita seperti malaikat yang membawa berita baik bagi para gembala, orang-orang yang terabaikan dan terpinggirkan? Ataukah kita akan lebih senang membawa berita negatif dan menjatuhkan orang? Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa ada terlalu banyak orang yang berstatus bahkan sebagai pengurus gereja berkata-kata negatif, mereka-reka yang jahat terhadap hamba-hamba Tuhan lainnya yang mereka sendiri belum menyelidiki kebenarannya sampai di mana. Namun begitu mendengar satu berita yang negatif, langsung dengan cepat meng-cut atau bahkan memblacklist. Ada banyak orang senang membawa berita-berita negatif, dan ada banyak orang yang senang termakan oleh berita-berita yang negatif. Lalu akankah kita menjadi seperti malaikat yang membawa berita baik bagi orang-orang terpinggirkan, bagi orang-orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya? Akankah kita seperti gembala yang hidupnya menjadi berpengharapan karena menerima berita Natal, sekalipun masalah kehidupannya masih tidak berubah? Dan persoalannya sekarang, Bapak Ibu Saudara, berita Natal demi berita Natal telah berlalu. Namun bukankah yang masih tetap tinggal dalam hidup kita adalah persoalan dan masalah yang harus kita hadapi? Lalu sekali lagi, akankah kita seperti gembala di padang yang hidupnya menjadi penuh dengan pengharapan? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ataukah kita akan seperti Herodes yang menolak Yesus sebagai raja dalam hidup kita?
Karena kita masih ingin menjadi raja atas hidup kita masing-masing. Ataukah kita akan menjadi seperti Herodes yang menolak Yesus sebagai raja dalam hidup kita? Karena kita masih ingin menjadi raja atas hidup kita sendiri. Masih ingin mengikuti jalan hidup kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Padahal firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada ibadah yang singkat ini, izinkan saya juga menantang setiap kita. Silakan menentukan pilihan. Mau seperti apa dalam mengisi kehidupan kita? Ketika kita meresponi peristiwa Natal kali ini, seperti firman Tuhan yang kita baca bersama, pilihlah pada hari ini. Sebab pilihan kita hari ini akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Berbahagialah mereka yang percaya akan berita Natal dan meresponinya secara pribadi, serta ikut serta di dalamnya, seperti para tokoh yang disebutkan satu persatu tadi. Sehingga mereka dalam kesederhanaannya pun mampu meninggalkan warisan hidup yang berarti dan terus dikenang. Bagaimana dengan pilihan kita saat ini? Kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Keindahan dunia tiada artinya. Kan ku pilih Yesus, Dia yang berarti, karena kekal kasih dan kuasanya. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain. Anugerahnya selamanya. Kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Kemegahan dunia pudar sinarnya. Kan ku pilih Yesus, Dia yang berarti, karena dunia ini akan binasa. Takkan ku lepas
pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Jadikan ini komitmen kita, takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Anugerahnya selamanya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Hanya Engkaulah yang berarti, tiada yang lain. Oh lalukan mata kami daripada melihat hal yang sia-sia dalam hidup ini. Lalukan mata kami daripada apa yang ditawarkan oleh dunia di hadapan kami hari ini. Jangan biarkan hati kami tertaut kepadanya. Jangan biarkan hati kami tergoda olehnya. Karena kami tahu segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini adalah fana. Teguhkan kami Tuhan untuk hanya memandang kepadamu. Biarlah mata kami boleh terus tertuju kepadamu Tuhan. Lalukan sekali lagi mata kami daripada melihat hal yang sia-sia dalam hidup kami ini. Biarlah kami boleh memilih yang terbaik dalam hidup ini, yaitu ketika kami memilih Engkau di atas segala-galanya. Ketika kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya, kami yakin bahwa segalanya akan menyertai kami, mengikuti kami dengan sendirinya.
Tuhan Yesus, teguhkan hati kami. Teguhkan hati kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami pilih, dan tiada yang lain. Tuhan, sumber segala hikmat. Di setiap saat dalam hidup kami selalu diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Biarlah dengan hikmat yang daripadamu, kami mampu untuk memilih bagian yang terbaik bagi setiap kami, sehingga pilihan kami saat ini akan menentukan langkah kami selanjutnya. Pilihan kami saat ini akan menggenapi segala rencana-Mu atas hidup kami. Bantu setiap kami untuk memilih hidup seperti Yusuf dan Maria, yang rela untuk membayar harga dan hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu. Bantu kami untuk memilih hidup seperti malaikat, yang selalu membawa kabar baik dan penuh pengharapan bagi setiap orang yang kami temui dimanapun dan kapanpun. Bantu kami untuk memilih hidup sebagai gembala yang selalu memiliki pengharapan sekalipun di tengah persoalan masalah yang masih dan akan selalu ada dalam hidup kami ini. Bantu kami untuk selalu memilih taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, di saat kami taat dan setia, sebagaimana Maria berkata, "Kami ini hamba-Mu, jadilah pada kami menurut perkataan-Mu." Sebab kami yakin percaya, apapun yang Engkau katakan, semuanya baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, izinkan kami menerima berkat surgawi. Sebab kami tahu berkat itu datangnya hanya daripada-Mu ya Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, yang hari-hari ini sedang kami peringati kelahirannya, datang bagi kami orang-orang berdosa, mencelikan mata hati kami, dan melihat anugerah dan kebenaran atas hidup setiap kami. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang adalah Immanuel, yang senantiasa menyertai kami di segala jalan, di setiap musim dalam hidup kami. Kami menerima berkat yang khusus ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.